102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Masih di telepon pendengar terminal ponsel kerjasama Radio Telstar dengan Klinik Handphone. Dan Anda masih bisa punya kesempatan untuk bertanya sama Pak Abraham, mau nanya seputar topik kita mengenai dengan media penyimpanan saat ini seperti apa perkembangannya, ataupun mau bertanya seputar handphone ataupun kamera dan juga laptop juga boleh, silakan ya. Kita tunggu di WhatsApp di 0811441030. Baik, sepertinya Pak Abraham sudah terhubung kembali dan kita kembali akan membahas soal topik kita. Pak Abraham, tapi sebelum kita bahas kembali topik kita, ini sudah ada pertanyaan ya yang masuk, boleh kita bacakan dulu, saya bacakan ya. Ini dari Pak Zikri, Pak Abraham. Selamat pagi Pak Zikri, mau nanya Pak Abraham, apa gunanya Bluetooth untuk handphone, dan Bluetooth itu apakah akan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama atau lama-lama juga akan menghilang dimakan masa katanya? Gimana tuh Pak Abraham? Ya, kalau kalau dibilang Bluetooth, Bluetooth masalahnya kan dia sifatnya itu, kalau saya lihat ya, kalau dia lihat sifatnya 1:1. Nah ini ya, tidak istilah kerennya tidak poligami kalau Bluetooth. Gitu. Jadi satu perangkat berlawanan cuma ke satu perangkat. Gitu. Jadi tidak kayak ini, tidak kayak WiFi. WiFi bisa satu perangkat dikeroyok dipakai sama beberapa perangkat. Oke. Jadi istilahnya bisa ini. Kalau Bluetooth, kalau saya bilang sih mestinya bertahan lebih lama karena dia ada punya fungsi tersendiri. Itu yang dimana dia kalau dia sudah berhubungan sama satu perangkat, dia nggak akan bisa berhubungan sama perangkat yang lain. Nah itu, jadi fungsinya memang istimewa. Yang WiFi juga kan fungsinya istimewa, bisa sharing kiri kanan. Gitu. Nah kalau untuk Bluetooth kan terlalu banyak juga fungsinya. Biasa kita pakai untuk kirim data juga bisa pakai Bluetooth. Gitu kan, kirim data kita pakai sebagai headset juga bisa. Jadi sebenarnya gini, kalau sekarang ya orang mau beli headset yang kabel kan, atau gini deh, datang ke klinik deh mau perbaikan konektor headset kan, saya cuma bisa saranin dibandingkan perbaikan konektor headset, mending istilahnya dibelikan earbud atau handsfree. Jadi ini headset jadi Bluetooth. Nah, jadi kayak gitu. Jadi istilahnya lebih di ke depan itu tetap dipakai. Tetap dipakai. Akan bertahan berarti ya Bluetooth ya? Iya, tetap bertahan, benar. Tetap bertahan. Tapi ini kan Bluetooth kadang-kadang juga koneksinya ada yang bagus, ada yang enggak nih. Termasuk saya sering menggunakan Bluetooth karena saya pakai handsfree gitu Pak Abraham. Jadi nggak pakai kabel. Jadinya Bluetooth itu koneksinya kenapa ya kadang-kadang putus ya, kadang-kadang enggak. Apa yang terjadi tuh? Jadi kan karena gini, biasa mungkin dari airbagsnya yang kurang bagus. Iya. Sorry. Nggak apa-apa. Bluetooth-nya ya kurang bagus. Gitu. Dikenakan kan harga menentukan kualitas. Asik. Gitu. Atau kedua, kemungkinan headsetnya udah lowbat. Kan jadi kalau headset juga sudah lowbat, kayak gitu, dia akan kekurangan tenaga untuk mengirimkan data sama menerima data. Iya. Itu jadi kemungkinan cuma kayak gitu. Nah coba dulu ya, kalau gimana? Iya. Teman dikonekkan masuk ke handphonenya. Nah, saya kan handphonenya iPhone harusnya sih bagus. Itu, nah coba dulu. Tapi ini bukan masalah. Tapi ini bukan masalah handphone ya berarti ya, Pak Abraham ya? Bukan masalahnya itu. Saya bilang coba dulu waktu
tukar sama teman. Pak, ini mohon maaf, suaranya agak putus-putus sedikit nih. Agak putus-putus nih jaringannya nih. Nah, mungkin karena headset Bluetooth-nya sudah ini lobet. Itu akan berpengaruh juga, Pak, soal konektivitas. Iya, jadi sangat berpengaruh. Jadi istilahnya sangat berpengaruh kalau sudah mulai lobet, apalagi kan sekarang kan earbud kan sudah kecil-kecil. Betul. Benar kan? Iya. Jadi kan earbud sudah kecil-kecil. Nah, giliran kan baterainya kan pasti lebih kecil. Iya. Betul. Nah, kalau dia punya ini lebih kecil, kan biasanya kan powernya kan agak kurang. Gitu. Nah, jadi coba dulu ngecek. Jadi yang enaknya kan kalau earbud kan bisa cek 1/1. Benar kan? Iya. Nah, contoh saja yang kita sempat on air. Iya. Tadi agak putus-putus. Ya udah pakai earbud. Iya. Itu pegang earbud kedengaran kan lebih enak. Karena pengaruh lobet. Tapi lebih efektif yang mana sih Pak Abraham kalau kita mau dengerin musik gitu? Bagusan yang pakai kabel atau yang Bluetooth tuh? Kalau menurut Pak Abraham? Kalau kejernihan suara ya. Kalau kejernihan suara, saya masih lebih pegang kabel. Yang kabel ya? Itu ya kabel lebih bagus. Tapi kalau dibilang faktor ngerepotin, saya lebih senang earbud. Iya. Itu jadi headset Bluetooth. Gitu. Jadi saya lebih yang maunya kita jalan. Iya. Lebih efisien katanya orang ya. Lebih efisien. Kayak gitu. Gak ngerepotin lah ya. Oke deh Pak Abraham, nanti kita lanjut lagi ya sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya dari pendengar kita. Sudah ada pertanyaan sebenarnya yang akan saya bacakan untuk Pak Abraham sambil kita tunggu aja di 0811441030 pendengar. Itu dia WhatsApp kita, atau bisa juga konfirmasi ke kita ya di Instagram di @radio_telstar, atau bisa langsung telepon di sini di 0413624963 ya. Sampai menjelang jam 11 kita akan berbincang bersama dengan Pak Abraham Montolalu, teknisi senior dari klinik handphone tentunya di pagi hari ini sampai menjelang jam 11 pendengar. Kantor atau perusahaan Anda sedang membutuhkan karyawan? Silakan sampaikan ke kami untuk diumumkan. Kirim ke email radiotelstarfm@gmail.com atau fax 362165. Free, tidak dipungut biaya. Informasi lowongan kerja ini juga bisa Anda lihat di fanpage Facebook Radio Spasi Telstar. 102,7 FM Telstar, Pesona Keluarga. Masih ditelepon pendengar terminal ponsel kerjasama Radio Telstar dengan klinik handphone. Pendengar, handphone Anda lagi bermasalah? Langsung aja yuk percayakan perbaikannya di klinik handphone. Klinik handphone memperbaiki segala jenis handphone, bisa juga laptop dan juga kamera, baik hardware-nya maupun software-nya. Klinik handphone juga bisa membuka security yang kelupaan passwordnya, asalkan bukan akun orang lain ya, nanti akan dibantuin. Handphone Anda akan ditangani langsung oleh teknisi berpengalaman untuk memperbaiki smartphone Anda, dan tidak hanya bermodalkan obeng dan solder saja. Segera kunjungi klinik handphone terdekat dari rumah Anda. Klinik handphone pusat di Jalan Masjid Raya nomor 153, klinik handphone MTC Karebosi lantai 1B11 sampai B12, dan klinik handphone Jalan Boulevard Kompleks Justin 2 nomor 1. Baik, pendengar, itu dia tadi alamat-alamat dari klinik handphone. Silakan mungkin dipilih dari rumah Anda, terdekat dari rumah Anda ya. Kita langsung saja kembali membahas topik kita mengenai dengan penyimpanan ya, mulai dari. Jadi secara bentuk Pak Abraham, penyimpanan yang paling efisien, yang paling sangat membantu di zaman sekarang itu kayak gimana ya, kalau boleh tahu ya? Nah gini ya, untuk penyimpanan, untuk yang bentuk fisik ya, pasti flash disk. Itu jadi flash disk kurang lebih itu sangat membantu. Itu flash disk sangat membantu, tapi kan data paling maksimum juga 1 tera. Itu untuk flash disk. Nah, tapi kalau memang untuk mau backup data secara besar-besaran, ya hard disk eksternal. Karena dipakai hard disk eksternal, karena hard disk eksternal itu
sampai ini mau ada 4 TH juga ada, baru lebih stabil dan lebih kuat. Itu. Yeah. Nah, tapi kalau memang ada duit lebih, ya udah simpan di cloud. Itu simpan di cloud itu kan kita cuma istilahnya gini. Kita kan ada data-data penting. Kita lupa flashdisk kita. Bayangkan kalau flashdisknya kita lupa, data pentingnya kita harus presentasi ke Jakarta. Nah, kita punya flashdisk ketinggalan kita tahunya itu pada waktu masuk pintu ruangan. Dan itu kan bisa sangat buat panik. Ya, tapi kalau simpan di cloud, kan itu tidak ada istilahnya dilupa lagi. Jadi tinggal narik data di cloud. Jadi kalau ada data-data penting atau data-data kerja, contoh untuk bisa disarankan ya udah simpan di cloud. Saya rasa lebih fleksibel, bisa diuduh di mana-mana. Gitu, ya. Jadi lebih efisien berarti yang pakai password gitu ya Pak Abraham ya? Iya pakai password aja. Itu yang penting itu kan ada gratisan itu. Dan kita cuma, kalau saya sih pribadi yang penting-pentingnya ditaruh di situ. Yang kurang penting ya udah di hard disk biasa saja, itu di komputer. Itu kalau ada butuh data langsung bisa tarik di situ. Itu dia. Baik. Ya, kita ke pertanyaan yang sudah masuk Pak Abraham. Ini dari Ibu Sinta mau tanya Pak Abraham. Katanya handphonenya ini iPhone 8 Plus, katanya selalu penuh gitu memorinya. Udah mencoba berkali-kali dihapus aplikasi, foto sama video yang ada di situ. Tapi kenapa ya Pak Abraham tetap aja selalu penuh dan susah banget untuk download aplikasi? Ini kalau untuk iPhone biasanya itu Ibu mungkin pernah download ini, pernah berbayar cloud. Contoh iPhone-nya 64 GB, Ibu beli cloud itu 1 tera, kan? Nah itu kan giliran kalau Ibu tidak lanjut pembayaran, itu data yang 1 tera itu dikirim terus menerus ke handphonenya Ibu. Nah itulah yang membuat full. Jadi hapus juga data yang di cloud. Gitu. Jadi jangan cuma hapus dalam internal, jadi hapus juga ke cloud supaya pada waktu dia sinkron itu tidak otomatis terudu. Gitu. Jadi dihapus juga yang ada di cloud berarti dong? Iya, dihapus juga ada di cloud. Gitu. Jangan sampai gitu pada waktu tersinkron langsung terudu. Nah inilah yang buat orang kurang ngerti. Memang sih kan untuk amannya kayak gitu. Itu. Jadi kalau Ibu berhenti ini, siapa yang mau simpan datanya Ibu tanpa membayar? Udah dia transfer masuk kembali semua. Itu ya. Jadi hapus juga ya data-data di cloud. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Asis. Pak Abraham di sini mau nanya, Pak, ini katanya ada kameranya ini Canon baru saja jatuh. Terus ini katanya sudah pas mau foto gitu udah nggak bisa lagi untuk digunakan karena lensanya udah pecah. Apakah itu lensanya harus diganti? Terus apakah ini harus orinya juga yang dicari gitu atau gimana tuh Pak Abraham biar gambarnya tetap stabil pada saat foto? Apa ya? Canon. Canonnya nggak dikasih tahu nih, cuman merek doang nih. Itu. Nah ini Pak, kalau ini ya, kalau lensa Canon ya, kalau lensa Canon yang jatuh, yang pecah memang, kalau sudah pecah susah Pak. Itu. Tapi ada pun beberapa alternatif. Itu. Nah kan kalau biasa yang original kan biasanya tahu ini sendiri mahal. Kalau yang Canonnya buat. Nah ada beberapa merek itu bisa Bapak beli. Jadi tujuan merek dia buat lensa untuk kamera Canon. Jadi itu bisa tapi biasanya waktu awal beli
gambar sama. Gitu. Tapi kalau pelan-pelan lama-lama dipakai, contoh sudah 5, 7, 10 tahun, kan kamera DSLR kan memang untuk pemakaian lama. Itu. Nah kalau untuk itu dia biasanya agak kabur. Karena kalau yang asli, yang bagus, punya lensa yang bagus, itu kaca-kacanya di dalam benar-benar kaca. Itu, dan memang agak berat. Itu. Nah kalau yang murah itu bukan kaca ya. Itu, tapi plastik. Tapi secara kualitas gambar gimana tuh? Aman nggak? Gambar ya awalnya sama, bagus. Tapi lama-lama begitu. Kalau kaca kan itu untuk mempertahankan diri, untuk tetap bening kan itu lebih tinggi dibandingkan plastik. Nah kalau plastik kan pelan-pelan itu sebagus-bagus bagaimana itu plastik, pelan-pelan kan akan memudar. Betul. Akan meleleh berarti. Dia kalau bukan, jadi memudar. Jadi ada waktunya dia akan memudar. Nah pada waktu memudar kan nggak bening lagi, nggak jernih lagi, nggak kaca. Ya sepertilah gitu ya. Kalau manusia kan awal baik kan mulus banget, udah dewasa nggak bening lagi. Kayak gitu ya. Pak Bram, baik kita. Jadi ceritanya harus aslinya nih untuk dapat kualitas yang baik. Dan kalau mau pakai bagus dalam jangka waktu lama, ya mending beli aslinya. Betul. Tapi kalau mau pakai ala kadarnya ya enggak apa-apa. Beli yang biar merek lain. Banyak merek-merek itu untuk lensa kamera. Itu dia. Iya, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak Abraham. Ini dari salah satu pendengar kita juga, namanya Ibu Lydia. Ya mau nanya, katanya Pak Abraham dia ada handphone yang passwordnya katanya dia lupa. Itu gimana? Yang kode-kode sandi juga dia lupa. Ada solusi nggak Pak Abraham? Katanya dia iPhone 8 Plus juga katanya. Gimana tuh Pak Abraham? Jadi gini, kalau iPhone, kalau ada iPhone dia gampang. Kalau semuanya gampang, yang penting satu itu nomor telepon yang kita daftarkan waktu kita buat akun iCloud itu tidak hilang, atau kita bisa munculkan kembali. Iya. Itu paham ya? Karena kalau kita lupa semuanya, nomor handphone kan masih kita lupa. Itu. Nah, yang masalah begini kebanyakan itu orang waktu beli iPhone, iCloud-nya dibuatkan sama toko bersangkutan. Nah, ini yang repotnya. Sembarang nomor dipakai registrasi, ini yang repot. Gitu. Kalau sembarang nomor juga dipakai registrasi, itu tidak bisa dibantu. Itu tidak bisa dibantu. Itu. Nah, palingan batunya itu beli handphone baru. Jadi gimana tuh kalau solusinya gimana tuh Pak Abraham? Solusinya kalau sampai nomor teleponnya pun tidak ada sama ibu, kan? Nomor teleponnya dan fisiknya, dan tidak bisa begitu dikasih SMS ke sana, ibu tidak bisa melapor kode SMS-nya itu apa. Itu dianggap itu iPhone bukan ibu punya. Jadi tidak bisa diapa-apain. Jadi tidak bisa ibu pakai sama sekali. Itu. Adapun solusinya yaitu di bypass. Nah, bypass itu kan dia cuma watch only. Itu pun nggak semuanya versi bisa. Baik. Jadi kalau bisa itu kan di bypass, jadi watch only. Jadi handphonenya bisa dipakai kalau lewat WiFi. Kalau lewat SIM card itu iPhone-nya nggak bisa terpakai. Nah, kalau sampai lupa semua ya. Itu dia. Jadi jalan satu-satunya bypass tapi watch only itu saja. Bisa WiFi only ya. Kasih. Jadi GSM-nya atau data SIM-nya itu tidak bisa kita pakai. Baik. Ya, baik Pak Abraham. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Fitri. Mau nanya Pak Abraham, ini kameranya ini waduh nggak ditulis lagi brand apa. Yang jelas katanya kameranya ini kamera yang tahan air,
kayaknya ini kamera GoPro deh kalau boleh disebut ya. Terus katanya kemarin penjualnya bilang bisa di kedalaman 150 meter. Tapi ini kok yang baru kedalaman menyelam kemarin katanya 10 meter, udah buram gambarnya dan susah untuk mendapatkan gambar yang bagus. Itu kenapa ya Pak Abraham ya? Itu jangan jangan dipaksa. Karena masalahnya gini, kalau istilahnya kalau anti air, kalau memang waterproof untuk kedalaman dia pasti bisa tahan. Gitu. Nah giliran kalau dibilang kameranya sampai buram untuk kedalaman itu sih tidak. Itu karena kan yang cuma takutnya adalah air masuk ke dalam. Gitu. Karena kan ada istilahnya batas kedalaman. Nah itu pun biasa batas kedalaman tidak sesuai iklan. Itu. Nah mungkin saja kameranya ibu sekarang sudah masuk air. Nah giliran yang repotnya kalau barang-barang waterproof. Walaupun waterproof, begitu kita minta garansi ke tokonya itu tidak garansi. Itu karena ya banyak hal yang mereka pasti bilang, oh sempat ibu kelebihan kedalaman, mana buktinya ibu kelebihan kedalaman, itu kan agak susah untuk pembuktiannya. Iya betul. Gitu. Jadi saya sih saran kalau untuk yang barang-barang kita butuh ya, kalau kita butuh gambar-gambar kedalaman, yang ambillah range itu toleransi 30%. Contoh dia bilangnya 100 meter kedalaman, ya udah 70 meter saja stop. Itu. Nah kalau contoh kita ngambilnya kayak gitu, nggak boleh full berarti ya. Kurangi 30%, jangan full untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh juga. Betul. Kalau kameranya pernah jatuh, terbentur, kan waterproofnya akan retak. Betul. Itu. Jadi akan retak. Jadi akan tidak bisa melindungi perangkat elektronik yang ada di dalamnya. Jadi kayak gitu. Baik. Jadi kalau saya pribadi 30% dari kemampuan itu saya gunakan. Baik, ya nanti kita lanjut lagi Pak Abraham sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mau berpartisipasi. Silakan, masih ada di segmen terakhir pendengar di telepon terminal ponsel kerjasama Radio Telstar dengan klinik handphone. Di WhatsApp kita ya di 0811441030 atau bisa telepon langsung di sini di 0413624963. Anda suka dengar lagu seperti ini? Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam. Hidupku kan damaikan hatimu, walaupun dirimu tak bersayap. sentuhlah dia tepat di hatinya, yang akan jadi milikmu selamanya. Lagu-lagu keren tadi akan diputar di Simfoni Keluarga di jam 11 sampai jam 1 siang. Hanya di Radio Telstar. Family Station, Telstar 102.7 Makassar. 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Masih di telepon terminal ponsel kerjasama Radio Telstar dengan klinik handphone. Anda yang ingin bertanya seputar topik kita mengenai dengan penyimpanan, ya boleh banget untuk bergabung. Kita masih ada waktu atau di sesi terakhir ini pendengar untuk berbincang mengenai dengan topik kita, atau di luar dari topik kita juga mempertanyaan, silakan ya langsung saja WhatsApp di 0811441030. Baik itu mempertanyaan seputar handphone, kamera, atau laptop juga boleh. Silakan pendengar ya. Baik Pak Abraham, kita lanjut lagi perbincangan kita. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, namanya Pak Anto. Pak Abraham mau tanya, ini kali ini soal laptop. Katanya baru-baru ini laptop Toshiba-nya itu jatuh dan layarnya itu retak. Nah, kira-kira masih bisa diperbaiki nggak Pak? Katanya masih berfungsi secara kualitas untuk klik-klik gambar apa semuanya, katanya masih berfungsi. Cuman memang estetikanya itu udah nggak bagus dilihat, udah nggak bisa dipandang soalnya udah retak gitu katanya.
Masih bisa nggak gitu? Untuk layar sih ada. Itu ada. Coba dibawa dulu karena butuh dilihat untuk lebih pastinya. Tipe berapa. Itu layar, untuk layar ada. Tapi kalau untuk contoh Bapak mau pakai darurat itu boleh. Jadi tinggal sambungkan saja ke monitor atau ke TV. Yang penting TV-nya ada celokan VGA-nya, itu bisa dipakai di laptopnya. Itu atau monitor bisa dicolok. Atau kalau contoh dia punya laptop sudah ada HDMI-nya, ya udah lebih enak lagi, tinggal colok terserah ke TV mana, yang penting HDMI dia udah bisa masuk. Itu layar sih kalau memang mau pakai secara enak ya udah memang mesti ganti layar. Itu tapi saya mesti tahu tipe yang jelasnya untuk layarnya. Ada kok di klinik dia punya layar. Tapi intinya masih bisa ya Pak Abraham? Iya masih bisa. Estimasi harganya itu berapa ya? Kalau untuk layar? Bisa estimasi harga karena masalahnya kan tidak tahu tipe jelasnya. Iya tipenya ya soalnya karena ya. Kan masing-masing tipe kan kita mesti ada harganya beda-beda. Ya. Itu. Baik, ini pertanyaan berikutnya Pak Abraham dari Pak Fikran. Mengenai dengan jaringan di handphone, katanya ini saat ini dia masih menggunakan 4G, tapi kadang-kadang juga di tempat lain ada sambungan 3G. Apakah ini masih bisa terhubung dengan jaringan internet atau seperti apa tuh Pak Abraham? Nah, ada beberapa itu yang 3G memang mesti bisa, istilahnya mesti dikasih kesempatan sedikit. Gitu. Jadi kan yang lalu kan sudah dibilang 3G akan dimatikan. Gitu. Jadi supaya masyarakat tuh bersiap-siap untuk ya udah berganti-gantian. Yang mau ganti handphone ya udah beli yang 4G atau 5G. Nah tapi juga ada beberapa daerah juga masih bisa kok 3G. Itu jadi itu yang jadi pengetahuan saya berarti tidak langsung dimatikan, tidak dibilang wah langsung tanggal begini langsung dimatikan. Tidak begitu juga, dia betul pelan-pelan mau berapa berproses bulan, berarti itu. Iya, hilang satu persatu dia jaringan 3G. Gitu. Tapi intinya jaringan itu aman ya berarti ya kalau masih dapat 3G ya? Jaringan aman, masih bisa dapat 3G aman. Itu masih bisa data tapi lambat lalu Pak itu. Ya, baik ini mending dipertahankan 4G-nya ya berarti ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya Pak Abraham dari Ibu Cynthia. Pak Abraham mau tanya, ini HP-nya ini HP iPhone 13 Pro Max, yang 3 bobanya nih. Katanya Pak Abraham, apakah ini akan bertahan terus soal kamera, kekuatan kameranya, penyimpanan memorinya di masa yang akan datang? Soalnya ini nggak lama lagi katanya mau ada iPhone 14 nih, itu gimana tuh Pak Abraham? Namanya barang ini Bu, namanya barang elektronik kan? Jadi namanya barang elektronik, begitu dia keluar dia adalah spek paling tinggi. Itu jadi speknya speknya paling tinggi. Itu. Nah, tapi begitu ada tipe baru keluar, nah dia jadinya nomor 2 paling tinggi. Itu kalau ada kakaknya yang ada lebih muda keluar ya, itu akan speknya lebih tinggi. Nah makanya saya selalu suarakan pakai barang apalagi handphone itu sesuai kebutuhan, jangan sesuai ini, jangan sesuai keinginan. Karena kalau apalagi sesuai trennya, itu wah habis-habisan kita di handphone, bisa sebulan sekali ganti handphone. Ada lagi gitu ya kakaknya. Tapi itu akan Abraham kalau kayak gitu masih bertahan. Nah, kan kalau speknya iPhone 13 ini kan sudah bagus. Itu yang mungkin bertahan 2-3 tahun ke depan. Kan begitu. Nah sama juga waktu kita gini, waktu tahun kemarin, beberapa tahun kemarin keluar iPhone X, kan? Nah itu kan begitu keluar iPhone X kita wow, itu. Tapi begitu sekarang lihat iPhone X,
udah ya biasa kok. Jadi biasa ya. Bener kan? Siap. Nah, dilihatnya begitu juga di iPhone 13 ini. Mungkin 2 tahun ke depan juga kita akan lihat wah biasa kok di barang. Itu tidak ada apa-apanya. Tapi pada waktu tahun kemarin waktu keluar, kan kita lihat wow, ini keren. Kan begitu orang pakai 3 kamera di belakang kan wow. iPhone. Yang kameranya ya. Itu. Baik. Jadi jangan buat barang yang bergantung di badannya kita yang mempengaruhi perilakunya kita. Itu. Baiklah. Ya, Pak Abraham, ini nggak terasa sudah hampir jam 11 siang nih kita berbincang menarik di pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Abraham atas waktu dan kesempatannya sudah bergabung. Sampai ketemu di telepon berikutnya ya Pak Abraham ya. Terima kasih, selamat berakhir pekan, selamat siang. Iya. Baik pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Abraham, teknisi senior dari Klinik Handphone, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung kali ini, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Kalau begitu saya Syukur Muhammad pamit. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat berakhir pekan. Selamat siang. Baru saja Anda mendengarkan telepon Terminal Ponsel. Station Telstar 102.7 Makassar. Saatnya Buletin Telstar. Polisi sita nasi dos. Penyebab 8 warga Goa dilarikan ke RSUD Syekh Yusuf. Rumah geng naga hitam pengedar sabu di Makassar digerebek polisi. Mendengar inilah Buletin Telstar hari ini, Sabtu 10 September 2022, bersama Alfianti Abbas dan Aisyah Jufri. Polisi tengah menyelidiki penyebab 8 orang diduga keracunan makanan setelah mengkonsumsi nasi dos tadi malam. Mereka telah mendapat perawatan medis di RSUD Syekh Yusuf, Goa. Polisi telah menyita sampel makanan yang dikonsumsi para korban. Pihak kepolisian mengetahui informasi tersebut setelah ada laporan dari Babin Kamtipmas bahwa ada beberapa warga yang mengalami sakit perut. Nasi dos itu dibagikan oleh hari Jumat yang telah berlangsung selama 2 tahun. Sementara itu, polisi